Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi sahri sodari wa yassirli amri wahlul udatan min qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bulan yang dinanti akhirnya tiba. Ramadan hadir membawa jutaan rahmat dan ampunan. Namun, pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan adalah seberapa dalam rasa gembira kita menyambut bulan mulia itu. Apakah kegembiraan kita hanya sebatas euforia menu buka puasa atau ada getaran yang lebih dalam di hati? Bersama pimpinan daerah Aisyah Kota Batu, kita akan menyelami makna mendalam dari hadis-hadis Rasulullah SAW tentang kegembiraan menyambut Ramadan yang tidak lebih dari sekedar tradisi, tetapi resep kebahagiaan sejati seorang mukmin. Ramadan hadir membawa jutaan rahmat dan ampunan. Namun, pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan adalah seberapa dalam rasa gembira kita menyambut bulan yang mulia. Apakah bulan Ramadan ini hanya sekedar tradisi dan euforia menu berbuka puasa? Ataukah seberapa dalam hati kita memaknai Ramadan tahun ini? Pertama, yang perlu kita pahami adalah landasan hadis tentang kegembiraan menyambut Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadana harramalahu jasadahu alan niron. Barang siapa yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Yang kedua adalah hadis sahih tentang kegembiraan menyambut Ramadan yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i, yang artinya bahwa telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi Allah, yang mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu langit dibuka padanya. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan durhaka dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Demikian hadis yang merupakan kabar gembira bagi hamba-hamba Allah yang solih dengan datangnya Ramadan. Mari kita telaah pesan-pesan agung dalam hadis tersebut. Yang pertama, telah datang kepada kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan ungkapan yang menunjukkan bahwa Ramadan
adalah tamu agung yang datang mengunjungi kita. Ibarat menyambut tamu istimewa yang kita nanti-nantikan setahun lamanya, tentu kita persiapkan segalanya dengan hati yang sangat senang. Yang kedua, bulan yang diberkahi, Syahrun Mubarak. Keberkahan Ramadan tampak dari pertama, berlipat gandanya pahala amal ibadah. Yang kedua, sedekah di bulan Ramadan adalah sedekah paling utama. 3. Setiap amal sunnah bernilai seperti amal wajib di luar Ramadan. 4. Setiap amal wajib bernilai 70 kali lipat. Yang ketiga, pintu-pintu langit dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan dibelenggu. Ini adalah fasilitas istimewa yang Allah berikan. Bayangkan, kita diberikan kesempatan emas untuk beribadah tanpa gangguan maksimal dari setan. Ini adalah fasilitas istimewa yang Allah berikan. Bayangkan, kita diberikan kesempatan emas untuk beribadah tanpa gangguan maksimal dari setan. Ini momen yang tidak boleh disia-siakan. Keempat, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Inilah puncak kabar gembira adanya Lailatul Qadar. Nilai ibadah pada malam tersebut melebihi ibadah selama 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Mengapa kita harus gembira? Ibnu Rajab Al-Hambali dan para ulama menjelaskan beberapa faktor yang menjadikan Ramadan sebagai bulan kegembiraan. Yang pertama adalah faktor pengampunan dosa. Rasulullah bersabda, "Man sama Ramadana imanan wahtisaban kufiro lahu ma taqaddama min danbi." Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala ikhlas, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan iman artinya meyakini kebenaran bulan yang agung ini. Mengharap ridho Allah artinya hanya mengharap pahala darinya, bukan karena ria atau pujian manusia. Yang kedua, faktor pintu surga dibuka. Sejak malam pertama Ramadan, pintu-pintu surga dibuka lebar. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, apabila telah datang malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin pembangkang dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, dan berserulah, "Wahai pencari kebaikan, datanglah. Wahai pencari kejahatan, berhentilah." Dan Allah membebaskan sekian banyak orang dari api neraka setiap malamnya. Ketiga, faktor 2 kegembiraan bagi orang berpuasa. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, orang yang berpuasa mempunyai 2 kegembiraan.
kegembiraan saat berbuka puasa, dan kegembiraan saat berjumpa dengan Tuhannya. Keempat, faktor pintu khusus Ar-Rayyan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga terdapat pintu-pintu yang bernama Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu itu pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang masuk melaluinya kecuali mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai muslimah, ibu dan anggota masyarakat, bagaimana kita mempersiapkan diri? Pertama, persiapan spiritual. Dengan memperbanyak doa agar dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan sehat dan semangat. Memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban sebagai pemanasan. Dan mempelajari ilmu tentang Ramadan, fikih puasa, dan keutamaannya. Kedua, persiapan mental. Dengan membangun persepsi yang benar tentang Ramadan sebagai madrasah ruhiyah, bukan bulan makan-makan. Meluruskan niat bahwa semua ibadah dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Dan memprogram mindset bahwa Ramadan adalah momentum perubahan. Ketiga, persiapan fisik dan keluarga. Dengan menyiapkan fisik dengan pola makan sehat, mengatur jadwal ibadah dan aktivitas keluarga, menyiapkan menu sederhana namun bergizi, dan membangun komunikasi dengan keluarga tentang target ibadah Ramadan. 4. Menularkan energi positif. Sebagai muslimah, kita adalah madrasah pertama bagi keluarga. Energi positif kita akan tularkan kepada suami dan anak-anak. Mari kita jadikan rumah kita sebagai miniatur surga di bulan Ramadan. Berikutnya, menjadikan Ramadan sebagai momentum perubahan. Pertama, puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadis Rasulullah yang artinya bahwa barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Kedua, menjaga lisan dan anggota badan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memberikan tips agar puasa kita berkualitas dengan menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga pendengaran, menjaga anggota badan, menahan diri dari berbuka secara berlebihan, dan menjaga hati. Ketiga, memadukan puasa dengan sedekah. Ibnu Rajab menjelaskan bahwa memadukan puasa dan sedekah lebih ampuh dalam menghapus dosa dan menjauhkan dari neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sedekah dapat
menghapus kesalahan dosa, seperti air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudara-saudaraku, sebelum kita akhirkan, izinkan saya menutup dengan sebait syair. Bulan sabit mulai terlihat, menandakan Ramadan tiba. Hati siapa takkan bergetar menyambut tamu dari Yang Maha Esa. Laparlah, ajar kita bersyukur. Dahaga, didik kita sabar. Setan dibelenggu, pintu surga terbuka. Ampunan Allah mengaris deras bagai lautan yang membara. Maka sambutlah wahai saudaraku dengan hati yang bersih dan jernih. Jadikan Ramadan madrasah jiwa, agar kita pulang dalam keadaan suci dan berhasil meraih takwa. Hadirin yang berbahagia, jika ada kata yang kurang berkenan, maafkanlah. Jika ada ilmu yang keliru, boleh diluruskan. Jika ada hati yang terluka, sembuhkanlah. Karena Ramadan adalah bulan penuh maaf. Mari kita saling memaafkan di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini. Nasru minallah wa fatun qarib wa basiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.